Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan kita. Saya Dwi Ranoval Siregar dan di sini ada tim saya, ada Matthew atau Matius, terus ada lagi dengan Fauzi. Di kali ini kita akan membawakan suatu tugas di mana kita akan membuat mini pen ya, atau misalkan jadi bilang Microsoft Pen, misalnya biasa kita sebut gitu. Di mana kita membuat shortcode-nya dan juga merunningnya dalam menggunakan Visual Studio Code gitu. Mungkin pertama-tama mungkin saya jelaskan dulu untuk komponennya apa aja sih untuk pembuatan aplikasi ini atau pen ini, di mana pertama di sini ada, bisa dibilang sih ini bisa dibilang adalah perpustakaan yang diperlukan untuk membuat aplikasi Windows Phone dan manipulasi grafis lah gitu. Jadi ini header data yang dimana tujuannya adalah untuk perpustakaan apa saja sih yang nanti akan dibuat di bawahnya gitu. Ini basic banget sih. Ini basic biasanya kalau misalkan mau bikin Windows Form atau aplikasi-aplikasi sejenisnya ini ada header data ini gitu. Terus selanjutnya di sini ada parameter lagi. Di sini parameternya sampai dengan ini. Nah, Pak, kode ini mendeklarasikan kelas form 1 yang merupakan bagian dari namespace paint. Beberapa variabel penting dideklarasikan. Contohnya di sini ada draft object, di sini ada graphic graph, di sini juga ada rumus dari pen X sama dengan min 1, pen Y sama dengan min 1 juga. Terus di sini kalau misalkan dia ada pen yang dipindahkan atau di moving, di sini terjelas juga misalkan statusnya false atau true. Terus misalkan pennya di bolding, itu juga terlihat juga di keterangan ini gitu. Untuk menggambarkan eh, my dots, mode menggambar titik atau garis. Jadi nantinya tampilnya itu adalah garis. Jadi kayak bisa bikin garis dari titik atau dot yang nanti akan digerakkan. Jadi tergantung hidupnya mau digerakkan kemana atau kemananya, itu akan membuat suatu garis. Gitu. Itu yang pertama, variabel yang pertama. Selanjutnya ada variabel kedua. Di sini ada dari start di sini ada form sampai dot di sini. Nah, form ini fungsinya apa? Atau variabel ini berfungsinya apa? Untuk mengkonstruksi form 1, menginisiasi komponen form dan mengatur properti awal pena seperti warna, ukuran, dan juga jenis ujung pena. Jadi nanti kita bisa setting nih dari segi warna penanya mau warna apa sih. Terus juga kita bisa setting dari awalnya dari mana, warnanya mau warna apa, ukurannya mau diperbesar, perkecil, itu juga bisa disetting dari ukuran pena itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya ada variabel di sini startnya dari private sampai dengan inti alias. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah eh, bisa dibilang event header ini bertugas sebagai menginisiasi objek grafis saat form dimuat dan mengatur mode smoothing untuk menghasilkan gambar yang lebih halus. Jadi nggak kayak kayak kotak-kotak lah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan variabel ini juga itu membuat dia lebih halus seperti itu. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu adalah Matius. Mungkin Matius boleh dilanjutkan. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Wira. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan ya metode selanjutnya yaitu si metode picture box underscore click ya, yang ini. Eh, nah, ini nih sebuah metode ya kalau kita lihat metodenya tuh dia itu metodenya private method ya, karena di keyword awalnya menggunakan keyword private di mana ini mendefinisikan bahwa metodenya ini akan menjadi private method. Nah, dan selanjutnya ini event handler ini digunakan ya untuk menggunakan si warna penahnya itu berdasarkan picture box-nya itu. Di situ kan kita bisa lihat eh, ada variabel picture box my underscore picture. Di sini dia assign nanti ada value-nya.
Lalu juga nanti diassign si pennya ini colornya itu apa? Yaitu colornya si my underscore picture dot backcolor. Dan selain itu selanjutnya ada metode yang kedua itu si metode private void flow layout panel 1 mouse up. Nah, di sini metodenya ada menerima dua parameter atau argumen ya. Yang pertama ada yaitu tipe datanya objek sender, lalu ada argumen atau most even argumennya. Nah, di situ ada ini di dalam function ini untuk mendefinisikan atau nge-reassign si variabel pen underscore moving-nya tuh menjadi false. Lalu pen underscore x-nya dibikin jadi -1 serta juga variabel pen underscore-nya dibikin -1 juga. Nah, event handler ini digunakan untuk mengatur nih status penanya menjadi tidak bergerak atau dan juga untuk meriset posisi penanya saat mouse-nya dilepas gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fauzi. Oke, terima kasih untuk Saudara Matius. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode private void dot underscore handler ini mengubah mode menggambar antara titik dan garis. Nah, lalu lanjut aja ke private void button 1. Nah, oke, terus satu klik itu sampai selesai, sampai yang tertutup itu. Nah, itu event handler ini mengubah ukuran pena, baik itu memperbesar maupun memperkecil, dan memperbarui label yang menampilkan ukuran pena saat ini. Nah, jadi event ini bisa memperbesar ukuran sesuai yang kita inginkan, ataupun memperkecil ukuran pena sesuai yang kita inginkan. Lalu ada juga tentang metode yang clear button, private clear button. Nah, itu kita untuk clear itu untuk menghapus. Jadi event handler ini untuk menghapus semua gambar di flow layout panel dengan membersihkan area gambar dan mengatur warna latar belakang. Nah, jadi bisa kita dalam satu flow layout panel itu kita bisa menghapus semua dengan mengklik clear button itu. Lalu yang terakhir itu ada private void layout panel 1. Nah, dengan secara keseluruhan ini, metode ini, panel 1 mouse up digunakan untuk menghentikan proses menggambar ketika pengguna melepaskan tombol mouse. Ini dilakukan dengan mengatur pen moving menjadi false dan mereset koordinat pena, pen X dan pen Y. Nah, ini memastikan bahwa tidak ada gambar tambahan yang digambar setelah pengguna selesai menggambar dengan menekan tombol mouse. Lalu kita kembalikan ke Mas Wira, tolong untuk jalankan untuk aplikasinya, Mas. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang sudah kita buat. Nah, seperti itu ya untuk dot ataupun line. Nah, oke, Mas Wira, oke sama Matius ya. Iya, oke. Mungkin sebelumnya sebentar saya akan ini ya tadi ada sedikit kesalahan teknis ya tentang metode atau yang saya gunakan. Mungkin Mas Wira sebentar saya akan coba share screen ya. Oke, sebentar. Ya, mungkin apa sudah terlihat share screen saya? Belum. Nah, sudah. Sekarang Sudah. sudah. Oke, nah tadi saya mohon maaf tadi ada beberapa kesalahannya di share screen-nya ini.
maksud saya tadi metode yang akan saya jelaskan tuh sebenarnya metode yang ini ya, sebentar. Nah, metode picture box one ini, yang ini nih, dua metode ini. Jadi si metode ini nih kan tadi saya bilang ada ya dua objek ya, dua variabel atau argumen ya, si objek sender, eh, ini nama propertinya dan juga nih tipe datanya. Lalu ada si parameter kedua tipe data si event args. Nah, function ini tadi saya bilang digunakan untuk ini, untuk mengubah warna pena ini berdasarkan warna yang dipilih dari picture box seperti yang tadi telah didemokan oleh Mas Fauzi dan Mas Dwira. Dan lalu yang selanjutnya ya metode kedua ini namanya flow layout panel 1_markdown. Nah, ini metode atau event handler ya kalau kita sebutnya di dalam C# programming. Ini untuk mengatur status penanya menjadi bergerak atau mengatur posisi awal atau start point ketika mouse-nya ditekan. Jadi ini dua metode yang ini. Di sini di set nih, sumbu horizontal itu ada di mana, sumbu vertikal ada di mana, lalu diubah nih tipe data si variable pen_moving menjadi true, karena untuk mendefinisikan bahwa mouse ini bergerak. Oke, mungkin ya sekian tadi sedikit penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan ke Mas Wira. Oke, terima kasih untuk Matius dan Fauzi. Berikut adalah hal atau aplikasi yang telah kita buat dan kita demokan, dan berupa juga penjelasan function yang telah kita jelaskan. Mungkin ada beberapa kesalahan, mungkin ada beberapa keliru yang mungkin kita katakan, itu mungkin bisa dikonfirmasi, bisa ditanyakan juga nanti. Nanti kita akan konfirmasi lagi. Tadi sudah dibantu juga oleh Om Matius ya untuk beberapa kesalahan-kesalahan kita gitu. Mungkin cukup sekian untuk demonya atau mungkin presentasi dari aplikasi yang telah kita buat. Terima kasih untuk menonton video ini. Sampai berjumpa di tugas selanjutnya. Thank you. Gitu.